Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini apa? Jadi ketika kita sudah menginput data, kita sudah mengumpulkan data, nah lalu data itu kan akan kita sajikan. Kita sajikan seperti apa? Kalau kita ingin hanya untuk melihat dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan sebagainya, itu adalah salah satu dari kegiatan deskriptif statistik. Nah, disebut dengan statistik deskriptif. Nah, di sini seperti yang kita lihat, data kita sudah jadi, sudah kita inputkan. Lalu kita akan melihat berbagai jenis deskriptifnya seperti apa secara visual. Jadi contohnya ada tabel, diagram, grafik dan sebagainya. Itu adalah contohnya. Nah, yang pertama kita akan coba untuk diagram batang dulu atau bar chart. Bahasa Inggrisnya bar chart. Yang pertama caranya adalah diklik di grab. Sini di grab. Lalu dipilih yang legacy dialogs yang paling bawah, lalu pilih bar, klik. Nah, di sini akan muncul 3 jenis. Yang pertama itu simple, cluster, atau stack. Nah, di sini kita pilih aja yang simple dulu. Kita pilih yang simple, klik define. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah kotak untuk interface-nya. Interface tadi ketika kita sudah memilih bar chart, lalu kita akan memasukkan, misalnya kita akan melihat antara jenis kelamin, kira-kira seperti apa. Kita jenis kelaminnya, kita masukkan jenis kelaminnya ke kategori yang eksis nih. Nah, ketika sudah, lalu kita oke. Processing dan datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah output dari dari statistik kita. Jadi kita tadi sudah lihat di bar chartnya, di sana ada bar yang sama. Jadi kita lihat lagi, misalkan yang di sini bar chartnya tadi hasilnya sama ya. Nah, hasilnya sama ini karena emang jumlahnya sama. Kita lihat di sini, satu ada 7 dan 2 juga ada 7. Baik, ya untuk yang selanjutnya yaitu grafik lingkaran atau pie chart. Nah, ini dari pie chart ini cara membuatnya adalah pertama dari data kita pilih yang graph, lalu pilih yang legacy dialogs, pilih yang pie. Nah, untuk diagram pie atau diagram lingkaran ini kita klik yang pertama ini summaries of group of case, kita define, lalu kurang lebih sama kita masukkan yang jenis kelaminnya ke sini. Caranya diklik dulu jenis kelaminnya, setelah itu klik define slice by. Nah, nanti setelah itu jenis kelaminnya akan masuk ke dalam sini. Setelah selesai kita oke saja. Setelah itu akan muncul diagram atau hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah histogram. Jenis grafik selanjutnya histogram. Kita minimize dulu yang ini. Cara membuat histogram itu seperti apa? Kita klik di graph lagi, lalu kita pilih legacy dialog lagi, kita pilih yang histogram paling bawah ya. Nah, setelah dipilih histogram kita akan muncul seperti ini. Lalu kita coba akan melihat
variabel dari gajinya kira-kira yang paling banyak gajinya berapa aja. Kita klik variabel gaji, kita masukkan ke dalam kotak variabel sini ya, kita klik. Nah, kalau sudah, akan kita lihat atau kita oke. Nah, kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah histogram dari tabel kita. Mungkin kurang begitu menarik, tetapi kurang lebih inilah data yang akan kita gunakan, kurang lebih seperti itu. Lalu dari grafik ini kita bisa lihat kira-kira yang gajinya segini berapa, yang gajinya misalkan dari 2 juta sampai 2 juta 200 itu ada berapa orang, lalu dari 1.600.000 sampai 160.000 sampai 180.000. Kalau yang ini tadi 200.000 sampai 220.000 ya. Nah, itu ada berapa frekuensinya di sini. Kurang lebih seperti itu untuk membaca histogram. Setelah kita mencoba membuat 3 jenis grafik tadi, lalu kita akan membuat sebuah analisis deskriptif statistik. Nah, dari sini akan kita deskripsikan dari data kita. Nah, caranya deskriptif statistik yang bukan visual seperti apa sih? Kalau tadi kan kita lihat visualisasi dari data kita seperti apa, sekarang kita buat deskriptif statistik dari data kita. Caranya adalah kita buka di data ini, datanya sudah dibuka semua, lalu kita pilih yang deskriptif statistik di analyze. Pilih analyze dulu, lalu pilih yang deskriptif statistik yang nomor 2. Lalu setelah itu kita pilih deskriptif. Setelah dipilih deskriptif, di sini ada 2, yaitu gaji dan usia. Kita akan coba masukkan ke deskriptif, kita masukkan sebelah kanan. Nah, sudah. Lalu klik option pada sebelah kanan ini, lalu muncul kotak baru seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih mana saja yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan melihat variannya, lalu standar errornya seperti apa, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau sudah, tinggal diklik continue, lalu di OK. Nah, akan muncul statistik deskriptifnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada usia dan gajinya. Untuk usia, di sana ada minimum statistiknya berapa, maksimumnya berapa. Jadi nilai minimumnya segini, 22, nilai maksimumnya segini. Lalu ada juga untuk gaji, sini ada nilai minimumnya segini, ada nilai maksimumnya segini. Lalu ada min atau rata-ratanya, rata-rata dari statistiknya itu berapa. Ada rata-rata statistik, ada standar errornya berapa. Lalu ada standar deviasinya berapa, dan yang terakhir adalah variansnya berapa. Baik, yang selanjutnya adalah deskriptif statistik dengan frekuensi. Frekuensi ini adalah untuk memperoleh persentase dari data responden. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi. Lalu kita masukkan semuanya kecuali nama. Kalau sudah, kita OK. Nanti akan muncul tabel frekuensinya seperti apa. Laki-lakinya ada berapa, persentasenya berapa, perempuannya ada berapa, persentasenya berapa. Lalu ada juga ini frekuensinya berapa, persentasenya berapa. Lalu untuk yang gaji ya persentasenya berapa, lalu ada yang usia persentasenya berapa. Nah, itu untuk pertemuan kali ini tentang deskriptif statistik. Selain visual juga ada deskriptif statistiknya seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.